Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Festasmed, solusi cepat matematika. Sahabat Festasmed, kali ini kita akan membahas soal-soal tentang translasi atau pergeseran, yaitu latihan 3.2 diambil dari buku paket Matematika kelas 9 SMP Kurikulum 2013 revisi 2018. Ya, kita masuk ke nomor 1 ya, langsung kita bahas. Tentukan apakah gambar berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Berikan penjelasanmu. Nah, di sini ada yang salah ya, teman-teman. Di sini pencerminan ya. Padahal materinya adalah pergeseran. Jadi di sini bukan pencerminan, tapi kita ganti dengan hasil pergeseran. Baik, sekarang kita cek yang A ya. Translasi, apakah yang gambar A ini merupakan hasil pergeseran? Iya ya. Jadi pergeseran itu atau translasi itu konsepnya memindah barang ya, memindah bangun. Sehingga bangun itu ukurannya tidak berubah. Jadi di sini misalkan ini panjangnya 5, ini tetap 5. Jadi tidak berubah jadi kecil atau besar, ukurannya tetap sama hanya bergeser. Jadi hanya bergeser dari tempat asal. Ini berarti digesernya ke sebelah kanan, kemudian ke bawah. Jadi ini geser ke kanan, kemudian ke bawah. Ya, ini merupakan translasi atau bergeseran. Kemudian yang B ini termasuk translasi bukan? Bukan ya. Ini bukan translasi karena di sini ya, ini ada lancipnya ya. Lancipnya itu di sebelah kiri. Ini lancipnya malah di sebelah kanan. Ini bukan translasi. Kalau translasi itu konsepnya gesernya harus sama semua ya. Misalkan dari titik sudut ini ke titik sudut ini jaraknya 5, maka dari sini ke sini nanti 5, bukan ini semakin kecil ya. Berarti yang B ini bukan translasi. Kemudian yang D translasi atau bukan? Iya, translasi ya. Ini bangunnya tetap sama ya. Jadi gesernya itu yang pertama adalah ke kanan ya, ke kanan, kemudian yang selanjutnya adalah ke atas. Jadi pergeserannya adalah kanan kemudian ke atas dengan bangunnya tetap sama. Yang E translasi atau bukan? Bukan ya. Karena meskipun ini digeser ke kanan tapi bangunnya ini kan jadi semakin besar ya. Padahal konsep pergeseran itu bangunnya tidak berubah. Ini semakin besar berarti ini bukan translasi. Yang C bangunnya tetap sama ya. Jadi ini translasi yaitu yang pertama digeser ke kanan, kemudian yang kedua digeser ke bawah. Ya, kanan berapa, bawah berapa kita nggak tahu. Yang penting ini digeser ya. Jadi yang C ini adalah translasi atau pergeseran. Yang F bukan ya, karena ini bangunnya berbeda ya. Ini panjangnya di atas, yang ini yang sisi panjangnya di bawah. Berarti kan bukan translasi ya. Baik sahabat Festasmed, sekarang kita masuk ke nomor 2 ya. Gambar dan tentukan koordinat hasil translasi dari bangun datar di bawah ini. Yang A, translasikan segi 4 merah sejauh 2 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Oke, sekarang translasinya aturannya adalah 2 satuan ke kiri, kemudian 5 satuan ke bawah. Berarti yang pertama 2 ke kiri dulu ya, misalkan titik A di sini. 2 ke kiri berarti jadinya 1, 2. Ini 2 ke kiri hasilnya di sini kan. Kemudian 5 satuan ke bawah. Berarti dari titik ini kemudian ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti titiknya sekarang yang awalnya A di sini kemudian ini A-nya jadi di sini. Berarti namanya adalah A aksen. Jadi A aksen titiknya adalah min 3, min 1. Kemudian titik apa lagi yang mau kita bawa? Titik B ya. Titik B itu berarti 2 satuan ke kiri, berarti 2 satuan ke kiri. Ya, berarti di sini ya, di sini. Kemudian 5 satuan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti titiknya di sini. Kalau B awalnya di sini berarti B aksen sekarang letaknya di sini. Kemudian titik C ya. C 2 satuan ke kiri. Berarti 1, 2, ini ke sini, kemudian ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti C aksennya di sini. Yang terakhir titik apa? D ya. 2 satuan ke kiri, 1, 2.
Kemudian 5 satuan ke bawah berarti 1, 2, 3, 4 kurang berarti tambah sendiri. Kira-kira di sini ya. Ini adalah 5 satuan ke bawah dari titik D. Berarti di sini adalah namanya D aksen. Nah, sekarang kita gambar ya, tentukan gambarnya. Jadi kita gambarkan, kita buat garisnya ya. Nah, selanjutnya kalau kita hubungkan antar titik-titiknya dari A aksen ke B aksen, garisnya ini, kemudian B aksen ke C aksen, garisnya ini, C aksen ke D aksen, garisnya ini, dan A aksen ke D aksen, garisnya ini. Jadi dua bangun ini, yang bangun pertama aslinya sebelum digeser, menjadi bangun yang kedua ini setelah digeser, ini bentuknya tetap sama. Ya, jadi hanya pindah posisi. Jadi gambarnya adalah seperti ini ya. Kemudian kita lanjutkan ke yang B ya. Translasikan segitiga merah sejauh 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. 3 satuan ke kanan, 4 satuan ke bawah. Kita dari huruf apa dulu? Dari titik apa dulu? Titik J ya. Titik J ditranslasikan sejauh 3 satuan ke kanan. Berarti dari J ini kita tarik 3 satuan jadi ke kanan ya. 1, 2, 3. Nah, sampai di sini. Kemudian dilanjutkan lagi dengan 4 satuan ke bawah. Berarti kita hitung ke bawahnya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti titik J-nya sekarang di sini. Ini J berarti yang ini adalah J aksen ya. Kemudian titik L ya. L juga sama 3 satuan ke kanan. 1, 2, 3 sampai titik K ini ya. Kemudian 4 satuan ke bawah. 1, 2, 3, 4. Berarti titik L sekarang di sini. Berarti ini adalah L aksen. Yang terakhir adalah titik K. 3 satuan ke kanan, 1, 2, 3, 4 satuan ke bawah, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Nah, dari titik ini titik K ya, kemudian di sini adalah K aksen. Nah, dari 3 titik ini kemudian kita hubungkan dengan garis ya. Kita hubungkan dengan garis dulu ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan garis, antar titiknya akan menjadi seperti ini. J aksen ke K aksen, kemudian K aksen ke L aksen. L aksen ke J aksen. Jadinya bangunnya yang pertama adalah ini, kemudian yang kedua ini. Ini bangunnya tidak berubah ya. Ukurannya ini tingginya 2 satuan, ini tetap 2 satuan, kemudian alasnya 3 satuan, alasnya 3 satuan. Jadi bangunnya tetap sama ukurannya, hanya berpindah tempat ya. Itulah intinya dari translasi atau pergeseran. Baik sahabat Vestasmate, kita lanjut ke nomor 3 ya. Soalnya segitiga FGH ditranslasi sehingga menghasilkan bayangan segitiga PQR. Diketahui koordinat F-nya 3,9, G-nya min 1,4, P-nya 4,2, dan R-nya 6,-3. Tentukan koordinat H dan Q, tentukan pula translasinya. Baik, sekarang kita cek yang pertama segitiganya adalah FGH, yang kedua adalah PQR. Dalam translasi itu berarti nanti hubungannya yang depan dengan depan, yang tengah dengan tengah, yang belakang dengan belakang. Berarti yang F itu hasil translasinya adalah ke P. Jadi pertama titik F-nya diketahui, titiknya adalah berapa ini? 3,9. Kemudian ditranslasikan. Translasinya belum tahu, titiknya berapa, koma berapa belum tahu, karena yang ditanyakan translasi. Tapi yang jelas, hasil translasi dari F ini menuju ke P. Padahal P-nya sudah ada, berarti di sini menjadi P, ya, koma, dalam kurung ya, 4,2. Gitu ya. Nah, dari dua titik ini akan kita tentukan translasinya. Translasi itu berarti hubungannya dengan penjumlahan atau pengurangan. Jadi dari 3 menjadi 4 itu bertambah atau berkurang. Tambah berapa? 3 jadi 4 tambah 1. Berarti kita tulis 1 saja. Plusnya tidak usah kita tulis ya. 3 tambah 1 nilainya 4. Kemudian yang belakang ini titiknya adalah berapa? 9 ya. 9 menjadi 2. Itu bertambah atau berkurang? Berkurang ya. 9 kurangi berapa? 2. Iya, 9 dikurangi 7. Nah, kita cek ya. 3 tambah 1 nilainya 4. 9 kurangi 7 nilainya 2. Berarti sudah benar ya. Berarti translasinya sudah ketemu dong ya. Berarti translasinya ya
translasinya adalah berapa? 1, min 7. Ini translasinya. Nah, sekarang kita lanjut mencari koordinat titik H dan titik Q. Yang diketahui lagi di sini adalah titik G ya. G berarti di sini adalah G. G-nya titiknya berapa? Min 1,4, min 1,4. Kemudian ditranslasikan G menuju ke apa? Ke Q. Yang tengah ya. G berarti menuju ke Q. Q-nya belum tahu karena Q-nya ditanyakan gitu ya. Tapi translasinya kan sudah tahu ya. Dari yang pertama ini yaitu 1, min 7. Ya, translasinya. Yuk kita hitung ya. Yang depan min 1, kemudian yang depan lagi 1. Min 1 tambah 1 berapa? 0 ya. Min 1 tambah 1, 0. Kemudian 4 dikurangi 7 berarti min 3. Nah, sudah ketemu kan? Titik Q-nya adalah 0, min 3. Yang terakhir, titik apa ini? H ya, titik H. Titik H ini berapa, koma berapa? Yang ditanyakan adalah titik H. Berarti kita belum tahu berapa, koma berapa. Tapi titik H ini ditranslasikan terhadap titik 1, min 7. Hasil translasinya adalah H dengan R. Hasil translasinya adalah titik R. Titik R di sini sudah ada ya, yaitu berapa? 6, min 3. Nah, untuk mencari yang depan berarti diapakan? Ya, berarti berapa ditambah 1 yang hasilnya 6. Atau dibalik boleh ya, 6 kurangi 1 nilainya berapa? 6 kurangi 1 nilainya 5. Kalau kita cek lagi, 5 tambah 1 nilainya 6, gitu kan? Ya, kemudian di sini berapa dikurangi 7 hasilnya min 3. Atau dibalik, min 3 dikurangi min 7. Min jadinya plus ya, samanya dengan 7 kurangi 3. Yaitu berapa? 4 ya. Karena 4 kalau ditambah min 7 punya 4, hutang 7 berarti masih hutang 3. Iya enggak? Iya, berarti titik H-nya adalah 5,4. Sehingga jawabannya titik H-nya itu sama dengan 5,4. Dan titik apa yang ditanyakan lagi? Q-nya adalah 0, min 3. Oke, sahabat Vestasmate, kita lanjut ke nomor 4 ya. Segitiga WAN berkoordinat di W 0,1, A 1,-2 dan N -2,1. Gambarlah segitiga tersebut beserta bayangannya setelah translasi A, B, C, D. Baik, sekarang kita gambar dulu ya. Segitiga WAN. W-nya adalah 0,1. 0 berarti di sini 0 ya. 0,1 berarti 1 di sini. 0,1 berarti titiknya di situ. Ini adalah titik dari W ya. Ini adalah titik W. Kemudian titik A-nya adalah 1, min 2. 1, min 2. 1 itu berarti ke kanan, berarti di sini adalah 1, min 2. Min 2 itu berarti di bawah, di sini min 2. Di sini pusatnya 0 ya. Berarti titiknya adalah 1, min 2 itu di sini nih titiknya. Selanjutnya titik N-nya adalah min 2,1. Min 2,1 ke kiri ya, dari 0 ke kiri. Ini adalah min 2, kemudian satunya di atas sini, ya berarti titiknya adalah ini. Kemudian dari 3 titik ini, W, kemudian di sini apa tadi? A ya. Kemudian yang terakhir adalah N. Ini ditarik garis lurus. Kita buat dulu ya garisnya. Nah, sekarang sudah kita hubungkan ya, antara W, A, N, kita hubungkan dengan garis tiap antar titiknya, kemudian kita dapatkan sebuah segitiga. Jadi gambar segitiganya sudah kita dapatkan. Sekarang kemudian selanjutnya ditranslasikan terhadap 1 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas ya. Jadi titik A ini kita translasikan atau digeser 1 satuan ke kiri, berarti dari N ini ke sini, ini 1 satuan ke kiri. Kemudian 5 satuan ke atas, kemudian 5 satuan ke atas, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti titik N-nya sekarang jadinya adalah di sini, ini adalah N aksen gitu ya. Selanjutnya titik W juga sama ya, 1 satuan ke kiri, berarti ke sini, ke kiri 1, kemudian ke atas 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini adalah titik W aksen. Dan selanjutnya titik A, yaitu 1 satuan ke kiri, berarti ke sumbu Y ini ya, kemudian 5 satuan ke atas, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti titiknya di sini. Sehingga kalau kita tarik garis antar titik-titiknya ini jadinya, ini A aksen ya. Baik, sekarang kita buat garis segitiganya.
Nah, setelah kita hubungkan dengan garis, maka hasil translasi dari satu satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas adalah segitiga ini. N aksen, W aksen, dan A aksennya adalah ini. Jadi ini adalah untuk jawaban yang A ya. Jawaban yang A, hasil translasinya seperti ini. Kemudian yang B, dalam kurung X plus 2, Y plus 4. Berarti artinya nanti dari titik X ini ditambah 2. Ditambah itu berarti ke kanan ya. Kalau dikurangi ke kiri, berarti asal titiknya adalah ke yang X ini ditambah 2. Berarti untuk yang bagian B ini jadinya dari titik N ini 2 ke kanan ya. Jadi 1, 2 itu menjadi di titik W ini. Kemudian Y plus 4 itu artinya nanti Y-nya ditambah 4 ya. Jadinya 1, 2, 3, 4. Berarti titik N-nya sekarang di sini nih. Titik N. Yang awalnya di sini ya. Kemudian yang kedua W, titik W ini 2 satuan ke kanan, ini sama halnya dengan 2 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas ya. Jadi di sini 2 satuan ke kanan, 1, 2, 4 satuan ke atas, 1, 2, 3, 4. Berarti titik W-nya sekarang di sini. Kemudian yang terakhir titik A-nya 2 satuan ke kanan, 1, 2, 4 satuan ke atas, 1, 2, 3, 4. Berarti titiknya di sini. Nah, di sini kita hubungkan garis-garisnya ya. Nah, selanjutnya kita dapatkan segitiga yang warna biru ini. Jadi dari awal segitiga WAN itu digeser ke kanan 2 dan ke atas 4, jadinya adalah segitiga biru ini. Kemudian ini adalah jawaban yang B. Kemudian untuk yang C, 3 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. 3 satuan ke kanan dari N ini 3 satuan kanan, 1, 2, 3. Berarti di sini 3 satuan ke bawah, 1, 2, 3. Berarti pas di titik A ini nanti ya N-nya. N-nya pas di titik A. Kemudian W-nya berarti 3 satuan ke kanan, 1, 2, 3. 3 satuan ke bawah, 1, 2, 3. Berarti titiknya di sini. Selanjutnya titik A, 3 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Ke kanan dulu 3, 1, 2, 3. Ke bawahnya 1, 2, 3. Berarti titiknya di sini. Nah, dari 3 titik ini kemudian kita tarik garis lurus ya. Kita buatkan dulu garisnya. Nah, setelah kita hubungkan dengan garis, ketiga titik ini menjadi segitiga yang berwarna hijau ini. Jadi hasil pergeserannya awalnya dari titik WAN itu adalah segitiga ini, kemudian digeser ke kanan 3 satuan dan ke bawah 3 satuan, hasilnya menjadi segitiga berwarna hijau. Kemudian yang keempat, kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi yang awalnya WAN itu di sini, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y itu berarti yang tegak ini ya, ini adalah sumbu Y. Cerminan itu berarti nanti jarak titik dengan cerminnya itu sama. Kalau N ini kalau dicerminkan jadinya jaraknya 2 ya, berarti dari cerminnya ini juga 2. Berarti N aksennya di sini nanti. Ini adalah N aksen. Kemudian W kalau dicerminkan, karena W itu pas cerminnya, maka W-nya tidak bergeser. Jadi W-nya tetap. Kemudian titik A, jarak dengan cerminnya adalah 1, maka hasil pencerminannya adalah di sebelahnya sini juga 1. Ini adalah A aksen. Jadi bisa kita tarik garis ya di antara W aksen, N aksen, dan A aksen adalah titik garisnya adalah. Ya, setelah kita hubungkan dengan garis, maka hasil pencerminan dari WAN terhadap sumbu Y, maka segitiganya menjadi yang merah ini. Jadi cerminannya adalah yang merah ini. Jadi untuk yang D itu jawabannya adalah yang warna merah ini ya. Kemudian yang hijau ini adalah jawaban yang C. Oke sahabat Vestasmate, kita lanjut ke nomor 5 ya. Jelaskan translasi yang menggerakkan bangun datar yang berwarna biru menjadi bangun datar yang berwarna merah. Jadi awalnya dari biru, ini yang awalnya biru kemudian menjadi merah. Ini translasinya bagaimana? Ya, kita ambil salah satu contoh satu titik saja ya. Misalkan titik yang kita ambil adalah titik ini. Ya, kita lihat di sini ini dari gambar ini segi 4 ini pastinya ini akan sesuai dengan yang di sini, ya kan? Posisinya di sebelah kanan atas, ini juga kanan atas. Berarti kita lihat di sini geraknya dia ke kanan berapa, ke atas berapa. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 ke kanan ya. 5 ke kanan, kemudian ke atasnya berapa? 1, 2. Berarti 2 ke atas. Sehingga translasinya bisa dituliskan yaitu 5,2.
Atau boleh translasi menulisnya gini ya, yaitu atas bawah 5 dan 2. Nah, ini sama. Jadi boleh pakai yang pertama boleh, yang kedua boleh. Baik, sahabat Vestasmed, kita lanjut ke nomor 6 ya. Diketahui segitiga OPQ berkoordinat O 2,5, P min 3,4, dan Q 4,2. Ditranslasikan sehingga didapatkan koordinat bayangannya adalah O aksen di 3,1. Tentukan pasangan bilangan translasinya dan koordinat titik P aksen dan Q aksen. Baik, yang ditanyakan di sini adalah bilangan translasi dan koordinat P aksen dan Q aksen. Yang diketahui di sini adalah segitiga OPQ, di mana titik O-nya adalah ini dan O aksennya adalah ini. Ya, kita tulis dulu ya. Titik O itu awalnya adalah 2,5. Kemudian ditranslasikan, belum tahu translasinya ini berapa, koma berapa. Hasilnya itu akan menjadi O aksen, yaitu titiknya 3,1. Gitu ya. Nah, untuk translasi itu hubungannya dengan penjumlahan dan pengurangan. Awalnya 2 menjadi 3, berarti harus ditambah ya. Berarti di sini tambah 1, berarti yang depan adalah 1. Kemudian yang belakang dilihat 5 menjadi 1 itu bertambah atau berkurang? Berkurang ya. Berkurang berapa? Berkurang 4. 5 kurangi 4 nilainya 1. Jadi pasangan bilangan translasinya adalah, ya, jawaban untuk translasinya adalah 1, min 4. Kemudian kita cari titik P aksen dulu ya. Kalau P awalnya di sini berapa nilainya? P-nya min 3,4, kemudian ditranslasikan menjadi P aksen. Translasinya tetap sama, yaitu 1, min 4. Baik, kita hitung ya. Min 3 ditambah 1 jadinya adalah min 2,4 ditambah min 4 jadinya 0. Gitu ya, ini adalah P aksen. Kemudian kita cari Q aksen. Q yang diketahui di sini adalah 4, min 2. 4, min 2, kemudian ditranslasikan menjadi Q aksen oleh translasinya 1, min 4. Ya, kita hitung ya. 4 ditambah 1 berarti nilainya 5, min 2 ditambah min 4 jadinya min 6. Negatifnya semakin besar gitu ya. Jadi jawabannya P aksennya adalah min 2,0 dan Q aksennya adalah 5, min 6. Oke, sahabat Vestasmed, kita lanjut ke nomor 7 ya. Seekor harimau sedang berburu rusa di dalam hutan. Berdasarkan hasil pemantauan diketahui bahwa koordinat rusa berada di titik A. Titik A ini adalah rusa ya, berarti di sini ada rusa. Dan koordinat harimau berada di titik B, ada harimau ya, di sini ada rusa. Yang B ini adalah harimau, gitu ya. Rusa tersebut kemudian bergerak menuju titik C. Dari titik A ini menuju ke C, ini rusanya. Tentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan rusa dari titik A menuju titik C. Langsung kita jawab saja ya. Yang menggerakkan titik A ke titik C berarti kita lihat di sini ke kanan kiri dulu ya, jangan ke atas bawah dulu, tapi kiri kanan dulu. Ini ke kanan ya geraknya. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 ke kanan ya. 10 ke kanan. Dan ke atasnya berapa? 1, 2, 3. Kemudian 3 ke atas. Atau kalau kita tulis translasinya adalah 10, 3. Itu ya. Atau boleh 10,3 juga boleh. Ini adalah untuk yang jawaban A. Kemudian yang B, jika harimau menggunakan translasi yang sama dengan yang dilakukan oleh rusa, apakah harimau dapat menangkap rusa tersebut? Nah, sekarang kita lihat. Kalau ini 10 ke kanan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak ketemu nanti. Ya, rusanya tidak ketemu karena rusanya sudah di C sini ya. Padahal nanti di sini tidak sampai situ. Berarti tidak. Ya, jawabannya adalah tidak. Kemudian yang C, tentukan pasangan bilangan translasi yang harus dilakukan oleh harimau agar ia mendapatkan rusa.
Berarti dari harimau yang B ini menuju ke C, kita lihat ke kanannya berapa? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kanannya 6, ke atasnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga kita dapatkan perpindahannya agar harimau dapat menangkap rusa yang di C ini, yaitu ini 6 ya. Dari harimau ke sini 6, kemudian dilanjut lagi ke atas yaitu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya, 8 ke atas. Jadi samanya dengan 6 ke kanan dan 8 ke atas. Kalau kita tulis pasangan translasinya yaitu T 6,8. Atau boleh kita tulis juga T 68. Begini ya. Jadi jawaban untuk bilangan translasinya supaya harimau bisa menangkap rusa adalah 6,8. Baik sahabat Festasmed, sampai di sini dulu ya. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru pembahasan soal-soal matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.